Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Nur dengan pelajaran At-Takur. Apa sih At-Takur? At-Takur itu adalah Al-Quran, tahfiz dan Qur'ani. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah berdoa bersama-sama. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca tahfiz dulu seperti biasa, Quran surat Al-Ghasyiyah. Semua dibuka juz amanya dan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa dharabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Setelah membaca surat Al-Ghasyiyah, kita bersama-sama membaca hadis. Hadis cintai saudara kita. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis cintai saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hari ini kita akan menghafal hadis baru. Hadis tebarkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tebarkan salam.
Afsyus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Setelah kita membaca hadis, kita akan membaca doa. Doa ketika mengenakan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ketika mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Masuk ke pembelajaran Qur'anik tentang mim sukun. Nah, masih seperti minggu lalu. Masih ingat ya, ketika mim sukun maka dibaca M-nya saja, ya. Karena ketika mimnya berharokat fathah maka ditambah A, jadi ma. Kalau kasroh jadi mi, kalau doma jadi mu. Nah, kalau mim sukun berarti hanya M-nya saja. Oke, seperti biasa, Miss baca satu kali, teman-teman mengikuti satu kali. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Hina tumsuna qul la tas'aluna khasyata imlaqin fa idza jaa amruna wa ashabul yamini ma ashabul yamini dzalikum fadzuquhu ja'akum Yusufu qalu awalam taku fa asri bi'ibadi wa hum fil ghurfati hum fiha khaliduna syadidul quwa khalaqu ka khalaqihi fi butunihim naron fazadahum imanan. Oke, sudah bisa ya semuanya ya. Di sana terlihat ya banyak mim sukun yang tadi sudah dibaca. Dan mim sukun itu dibacanya hanya huruf M-nya saja. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah paham berarti teman-teman bisa mempraktekkan ya ketika membaca Al-Quran atau membaca Iqra. Lanjut ke pembelajaran agama. Hari ini kita akan belajar agamanya tentang sopan, menghargai teman, dan patuh. Coba teman-teman perhatikan dulu gambar di sini. Nah, terlihat? Oke, ada dua gambar nih. Menurut teman-teman, apa sih yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan diskusi antar kelompok ya, bersama teman-temannya. Bagaimana suasana pada dua gambar tersebut? Ayo. Ya, suasananya sangat menyenangkan ya, tidak ada perkelahian satu sama lain. Indah bukan dipandangnya? Iya, karena yang mereka lakukan adalah sikap santun ya dan menghargai teman. Coba bayangkan sama teman-teman ketika ada salah satu teman kalian yang tidak menghargai teman yang lain. Pasti nanti akan terjadi perkelahian ya.
atau tidak terima satu sama lain. Akhirnya kejadian yang tidak diinginkan terjadi, begitu ya. Allah pun demikian ya. Allah pun adalah zat yang sangat penyayang dan penyantun kepada hambanya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara memberikan petunjuk kepada hambanya dan membimbing hambanya menuju jalan yang benar. Itu salah satu Allah Maha Penyayang dan Maha Penyantun. Dan tercatat dalam surat Al-Hadid ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Sudah terbukti ya, Allah saja penyantun kepada hambanya. Nah, berarti kita manusia sebagai ciptaannya harus saling santun, saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, santun dan menghargai teman. Apa sih santun itu? Nah, santun adalah budi pekerti yang baik. Santun adalah sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan tidak angkuh. Ketika ada seseorang yang sudah berlaku sombong atau angkuh, dia sama sekali tidak menghargai yang lainnya, ya. Jadi menganggap semuanya rendah, ya, dibanding dirinya. Oke. Santun dan menghargai teman ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, santun dan menghargai teman di rumah. Ketika teman-teman nih, ada tetangganya yang main ke rumah. Nah, walaupun kita ada di rumah kita sendiri, tetap kita harus santun dan menghargai tamu kita. Contohnya bagaimana? Menjamu teman atau tamu kita dengan baik di rumah. Jadi jangan karena ini rumah kita bisa semena-mena. Tidak seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, berbicara santun ketika mengobrol. Jadi walaupun rumahnya itu rumah kita, tetap kita ngobrolnya harus dibatasi ya. Harus santun. Apa yang kita keluarkan itu adalah perkataan-perkataan baik, tidak menyinggung yang lainnya. Yang ketiga, tidak membicarakan kejelekan teman lain. Mentang-mentang hanya berdua, ya teman-teman dan tetangganya, teman-teman bisa seenaknya membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu tidak benar ya. Yang keempat adalah tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Jadi tetap ya, Miss ingatkan, walaupun ada di rumah kita sendiri, kita harus bisa sopan, kita harus bisa santun terhadap tamu kita. Ya. Apalagi ketika kita ada di rumah orang lain. Nah, itu harus jauh lebih sopan, lebih santun, dan lebih menghargai si pemilik rumah. Oke, selanjutnya, santun dan menghargai teman di sekolah. Contohnya seperti apa ya? Menghargai pendapat teman ketika berdiskusi dan berbicara santun ketika menyampaikan
pendapat. Kalau misalnya sedang berdiskusi seperti yang tadi gambar di awal, nah kita harus bisa menghargai pendapat teman-teman ya, menghargai pendapat teman yang lain ketika berdiskusi, karena kepalanya beda nih, pasti pemikirannya pun beda. Nah, kita harus bisa menghargai, bukannya malah diolok ya. Nah, terus ketika kita mau menyampaikan pendapat, kita harus berbicara dengan santun. Jadi jangan seenaknya ya, karena dikasih peluang untuk ngomong, untuk berbicara, kita malah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu tidak boleh. Yang ketiga, santun dan menghargai teman di masyarakat. Contohnya nih, tidak mencela satu sama lain antar tetangga maksudnya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu. Bilang terima kasih. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dibantu, bilang maaf apabila teman-teman salah, dan bilang minta tolong ketika teman-teman membutuhkan bantuan. Nah, 3 kata ajaib nih yang harus teman-teman praktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, berteman tanpa pilih kasih. Jangan melihat karena dia mah kurang tinggi jadi tidak ditemenin, atau dia mah kurang cantik jadi tidak ditemenin. Tidak ya. Nah, kita harus bisa berteman tanpa pilih kasih. Gitu ya teman-teman. Lanjut, tadi sudah ada santun dan menghargai teman atau menghargai sesama. Lanjut ke hormat dan patuh. Sikap menghormati ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua ya. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda biasanya disebut menyayangi. Nah, jadi jangan semena-mena ya. Ketika yang lebih tua itu merasa dihormatin, jadi malah semena-mena tidak menghargai yang lebih kecil atau yang lebih muda. Jadi harus seimbang ya. Yang muda kepada yang lebih tua itu menghormati atau patuh. Yang tua, yang lebih tua kepada yang lebih muda itu menyayangi. Perilaku hormat harus dilakukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap hormat ini adalah sikap yang terpuji atau sikap yang baik. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Sudah jelas ya itu mah ya. Hormat kepada orang tua, misalnya berpamitan dan mencium tangan orang tua ketika mau berangkat sekolah. Jangan langsung keluar ya. Atau misalnya langsung kabur. Bunda, aku pergi berangkat dulu, tanpa mencium tangan orang tua, tanpa meminta doa orang tua. Nah, itu tidak baik ya. Nah, yang sopannya itu adalah, atau yang hormatnya itu adalah berpamitan dan mencium tangan orang tua serta meminta doa. Yang kedua, hormat kepada guru. Nah, di sini hormatnya bukan hormat harus begini ya. Hormat kepada guru adalah contohnya mengucapkan salam ketika bertemu. Jangan ketika teman-teman bertemu dengan guru malah jadi cuek atau malah langsung lari, nggak sopan ya. Tetapi harus tegur sapa dulu. Hai Miss, hai Mister, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah gitu ya, harus senyum, harus sapa, harus salam. Lanjut, hormat kepada anggota keluarga. Ya, mau sama orang tua, sama guru, sama anggota keluarga juga, seperti ada bibi, paman, sepupu, keponakan. Nah, itu pun harus kita bersikap hormat ya. Contohnya seperti apa? Sedikit membungkukkan badan ketika bertemu orang yang lebih tua. Karena hal itu mencerminkan kita hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi gini,
Nah, gitu ya. Jadi jangan ketika jalan di depan orang yang lebih tua, kita malah gini aja jadi sombong. Ya, nah kita harus bisa lebih sedikit membungkukkan badan. Nah, itu artinya kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, lanjut ada patuh di sini. Patuh artinya menurut, taat, dan berdisiplin. Perilaku patuh ini pun harus dilakukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Patuh terhadap orang tua atau anggota keluarga. Contohnya seperti apa? Ketika orang tua, bundanya, ayahnya menasehati teman-teman, maka teman-teman harus mendengarkan serta melaksanakan aturan atau nasihat yang diberikan orang tua ya. Karena sejatinya nih orang tua teman-teman tidak akan mau teman-teman menjadi tidak benar hidupnya. Jadi apapun yang dilakukan orang tua itu adalah yang terbaik untuk kita ya. Teman-teman selalu disuruh belajar terus ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebaikan untuk diri kita. Lanjut, ada patuh pada guru. Contohnya apa? Ketika guru sudah memberikan tugas, maka harus dikerjakan ya, karena itu salah satu kewajiban teman-teman untuk mengerjakan tugas. Tercatat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Oke, nah itu ya. Jadi sudah jelas ya bahwasannya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, selanjutnya kapan kita harus melakukan santun dan sopan? Ayo, apa hanya karena disuruh saja? Tidak ya. Nah, kita harus memulai santun dan sopan ini sejak kecil. Lalu, berapa lama kita harus melakukan santun dan sopan? Ya, jelas ya. Kita harus melakukan santun dan sopan itu seumur hidup kita. Tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 tahun, tetapi seumur hidup kita. Karena kita hidup itu bersosialisasi atau berdampingan dengan manusia lainnya ya, dengan tetangga, dengan teman. Maka dari itu kita harus bisa melakukan perbuatan baik. Nah, sampai sini teman-teman pembelajaran At-Takur hari ini. Nah, kita cukupkan pembelajaran At-Takur hari ini. Nah, mudah-mudahan semua bisa paham dari awal sampai akhir ya. Miss cukupkan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.